Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Raghima anfu rajulin idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya." Sungguh sangat kerugian besar seseorang yang apabila namaku disebut orang di hadapannya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Dalam hadis ini Rasulullah menganggap seseorang itu sangatlah rugi karena tidak mau berselawat kepada beliau ketika nama beliau disebutkan orang. Karena dengan kita berselawat kepada Rasulullah SAW, dengan satu kali berselawat, hanya satu kali berselawat, kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa berselawat satu kali kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat 10 kali kepadanya. Ditambah lagi, siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan menghapuskan dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tatkala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit di waktu sahur, saat itu jarum yang ada di tangan beliau terjatuh dan pelita yang menerangi rumah baginda Rasulullah SAW dalam keadaan tidak menyala. Kemudian baginda Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah itu, maka serta-merta seketika itu langsung terang benderang rumah Siti Aisyah dengan nur, dengan cahaya dari wajah baginda Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah lalu berkata, "Ma adwa'a nuri wajhik ya Rasulullah." Alangkah terang benderangnya cahaya wajahmu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW menimpali dari perkataan Siti Aisyah? Kata Rasulullah, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celakalah orang yang tidak bisa melihat aku di hari kiamat wahai Aisyah. Sungguh celaka. Kata Sayyidatina Aisyah, siapa yang tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah di hari kiamat? Kata Rasulullah, al-bakhil. Limanil bakhil? Wamanil bakhil? Kata Sayyidatina Aisyah, siapakah orang bakhil itu? Rasulullah menjawab, alladzi idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Selanjutnya kata Rasulullah dalam hadis tadi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lah. Sangat rugi seseorang yang masuk bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat dia tidak menggunakan Ramadan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat Ramadan berakhir dia tidak mendapat keampunan. Maka orang ini pun kata Rasulullah amatlah rugi. Karena Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan rahmat, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan
melepaskan umat Rasulullah dari api neraka. Lalu kalau ada orang saat Ramadan selesai namun dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah, maka pantas orang ini disebut orang yang sangat merugi. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Raghima anfu rajulin adraka indahu waladahul kibara falam yudkhilal jannah." Sangat rugi seseorang yang dia ada mempunyai dua orang ibu bapak, ayah dan ibunya masih hidup dan tua, namun ayah ibunya yang tua ini tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Apa maksud perkataan Rasulullah ini? Seorang muslim diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, apalagi di saat mereka sudah tua renta. Maka seorang anak itu di saat orang tuanya tua renta itulah dia membuktikan, menunjukkan kebaktiannya kepada orang tua. Di saat orang tuanya sudah lemah, tidak berdaya, maka di saat itulah jalan surga terbentang untuknya dengan berbuat baik kepada orang tuanya, dengan berbakti kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di saat orang tua sudah lemah, sudah tua, maka kita disuruh berbakti kepada mereka. Jangan sampai menyakiti hati mereka, walaupun hanya dengan mengatakan perkataan cih atau mengatakan perkataan bah atau sebagainya. Karena perkataan itu sudah merupakan sebuah kedurhakaan kepada mereka. Tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita untuk mengucapkan wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakanlah kepada orang tua dengan bahasa yang lembut, yang lemah lembut, yang tidak menyakiti hati mereka. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, selalu memberikan hidayahnya, memberikan pertolongannya, dan membimbing kita untuk menuju jalan yang diridainya. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.